Belum kering, keringat kita bekerja sebulan penuh. Belum selesai kita mengatur napas menghadapi kenaikan harga beras, tarif listrik, dan biaya sekolah anak. Kini, kabar buruk itu datang mengetuk pintu rumah setiap pekerja di Indonesia. Kabar buruk itu bukan tentang PHK, tapi tentang sesuatu yang lebih pelan namun pasti menggerogoti hasil kerja keras kita. Potongan gaji baru. Pemerintah resmi menekan aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Di dalamnya terselip sebuah bom waktu bagi dompet kelas menengah, program pensiun wajib tambahan. Mulai hari ini, bersiaplah melihat slip gaji Anda semakin tipis. Selama ini, kita mengira potongan gaji kita sudah maksimal. Kita sudah dipotong pajak penghasilan PPh 21, kita sudah dipotong BPJS Kesehatan, kita sudah dipotong jaminan hari tua, JHT BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah dipotong jaminan pensiun, JP. Bahkan kemarin kita ribut soal potongan tapera, tabungan perumahan rakyat. Ternyata itu belum cukup. Pemerintah merasa tabungan hari tua rakyat Indonesia masih terlalu sedikit. Maka solusinya adalah memaksa rakyat menabung lebih banyak lagi dengan cara memotong gaji mereka secara otomatis setiap bulan. Program pensiun tambahan ini bersifat wajib dan memaksa. Ini bukan opsi, ini bukan pilihan sukarela. Jika Anda adalah pekerja swasta dengan gaji di atas ambang batas tertentu yang dikabarkan menyasar kelas menengah, gaji Anda otomatis akan disunat lagi sekian persen untuk dimasukkan ke dalam dana pensiun baru ini. Sontak, kebijakan ini memicu teriakan histeris dari dua kubu yang biasanya berseberangan, namun kali ini satu suara, buruh dan pengusaha. Serikat buruh berteriak lantang, "Kami bukan tidak mau menabung, tapi kami tidak mampu." Mari kita berhitung dengan logika dapur rakyat. Saat ini, take home pay atau gaji bersih yang dibawa pulang pekerja rata-rata sudah tergerus hampir 10% hingga 15% untuk berbagai potongan wajib. Jika gaji seorang karyawan adalah 10 juta rupiah, dia tidak membawa pulang 10 juta. Dia hanya membawa pulang mungkin 8,5 atau 9 juta. Uang hilang yang dipotong itu dijanjikan akan kembali saat tua nanti. Masalahnya, rakyat butuh makan hari ini. Rakyat butuh bayar cicilan KPR bulan ini. Rakyat butuh beli susu anak saat ini. Memaksa rakyat menyisihkan lebih banyak uang untuk masa depan yang masih 20-30 tahun lagi di saat kondisi ekonomi sekarang sedang sulit, inflasi tinggi, dan daya beli anjlok, sama saja dengan mencekik leher kelas menengah. Fenomena ini memperparah kondisi sandwich generation atau generasi sandwich. Mereka adalah generasi yang terjepit. Mereka harus membiayai orang tua mereka yang tidak punya pensiunan. Mereka harus membiayai anak-anak mereka yang biaya pendidikannya makin mahal. Dan sekarang, negara memaksa mereka membiayai diri mereka sendiri di masa tua dengan cara memotong jatah hidup mereka saat ini. Mereka diperas dari atas, bawah, dan sekarang dari tengah oleh regulasi negara. Akibatnya, daya beli masyarakat akan hancur lebur. Uang yang berputar di pasar akan berkurang. Warung sepi, mal sepi, ekonomi melambat. Ini adalah efek domino yang mengerikan. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo juga menjerit. Bagi pengusaha, setiap ada aturan potongan wajib, biasanya beban itu dibagi dua. Sebagian dibayar pekerja, sebagian dibayar pemberi kerja atau perusahaan. Pengusaha menolak keras. Beban operasional di Indonesia sudah dinilai terlalu tinggi. Kenaikan UMP setiap tahun, biaya energi, biaya logistik, dan kini ditambah beban iuran pensiun baru. APindo memperingatkan dampak fatalnya. Jika beban perusahaan makin berat, maka opsi yang tersisa adalah
efisiensi. Dan efisiensi dalam bahasa korporasi artinya tidak ada rekrutmen karyawan baru atau yang lebih buruk, PHK. Alih-alih mensejahterakan pekerja di masa tua, aturan ini justru berpotensi membuat pekerja kehilangan pekerjaan di masa muda. Lalu, apa alasan pemerintah ngotot menerapkan ini? Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdalih bahwa ini demi kebaikan rakyat. Mereka menggunakan data rasio penggantian atau replacement ratio. Menurut Standar Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, agar seseorang bisa hidup layak di masa pensiun, dia harus menerima minimal 40% dari gaji terakhirnya setiap bulan. Faktanya, pensiunan di Indonesia saat ini rata-rata hanya menerima 10% sampai 15% dari gaji terakhirnya lewat JHT dan JP. Itu sangat jauh dari kata layak. Pensiunan di Indonesia banyak yang jatuh miskin atau menjadi beban anak-anak mereka. Pemerintah ingin memaksa rakyat kaya di masa tua. Niatnya mulia agar saat tua nanti rakyat punya tabungan yang cukup dan tidak sengsara. Namun argumen ini cacat di mata publik karena satu faktor kunci, krisis kepercayaan. Rakyat bertanya, siapa yang menjamin uang potongan gaji kami ini aman? Memori publik masih segar dengan skandal-skandal mega korupsi dana pensiun dan asuransi plat merah. Kasus Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah. Kasus Asabri yang uang prajurit TNI Polri digoreng di saham-saham busuk. Kasus dana pensiun BUMN yang dikelola amburadul. Trauma ini belum sembuh. Rakyat takut. Uang gaji yang mereka relakan dipotong tiap bulan yang dikelola oleh manajer investasi atau lembaga negara selama 20 hingga 30 tahun, apakah benar-benar akan berkembang atau malah dijadikan bancakan korupsi oleh oknum pejabat di masa depan? Lebih baik uangnya saya pegang sendiri, saya belikan emas, saya belikan tanah, jelas barangnya. Daripada dipotong negara, nanti pas mau diambil 30 tahun lagi, nilainya sudah hancur dimakan inflasi atau hilang di korupsi. Demikian keluhan yang membanjiri media sosial. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan jangka panjang oleh negara sedang berada di titik nadir. Selain itu, waktu penerapannya dinilai sangat tidak tepat. Ekonomi global sedang tidak menentu, suku bunga tinggi, harga pangan naik, membebani rakyat dengan pungutan baru saat mereka sedang berjuang untuk sekedar bernafas secara finansial dinilai sebagai kebijakan yang tidak memiliki empati atau tone deaf. Para pakar ekonomi menyarankan jika pemerintah ingin meningkatkan dana pensiun, seharusnya pendekatannya adalah edukasi dan insentif, bukan paksaan. Buatlah rakyat ingin menabung karena melihat hasilnya bagus, bukan karena dipaksa undang-undang. Jika aturan ini tetap dipaksakan tanpa mendengar jeritan buruh dan pengusaha, kita sedang melihat proses pemiskinan struktural terhadap kelas menengah. Kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi, yang tidak dapat bansos tapi pajaknya diperas terus, kini semakin terhimpit. Mereka bekerja untuk menghidupi negara, tapi negara justru membuat mereka sulit menghidupi diri sendiri. Potongan gaji baru ini bukan sekedar angka di kertas slip gaji. Ini adalah jatah susu anak yang berkurang. Ini adalah rencana liburan keluarga yang batal. Ini adalah mimpi punya rumah yang makin jauh. Apakah kita bekerja hanya untuk membayar iuran? Kebijakan ini sudah diketok palu dalam UU P2SK. Aturan turunannya PP sedang digodok. Masih ada sedikit waktu bagi publik untuk bersuara sebelum slip gaji bulan depan benar-benar datang dengan angka yang lebih kecil.